saya ingat awal-awal itu ya, kami kalau masuk toko di bagian yang jual daging, jual susu itu kan mereka biasanya dingin lah ya di freezer begitu. Jadi kami jalan di freezer, aduh itu paling dingin sekali buat saya. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Saya biasa dengan anak saya, namun saat ini dia ke sekolah, jadi hari ini saya sendiri. Oke, untuk teman-teman yang selalu setia dengan kami, apa kabar? Terima kasih selalu setia dengan kami lah ya. Dan untuk yang baru datang, baru bergabung, welcome. Semoga teman-teman semua enjoy lah ya dengan semua yang kami share dalam YouTube channel kami ini. So teman-teman, jadi saat ini saya akan berbicara tentang culture shock ya. Ini sebenarnya saya rekam yang kedua kali nih. Karena yang pertama kali itu teman-teman itu sangat panjang sekali, karena ketika kita berbicara tentang culture shock itu bukan hanya satu bagian saja, tapi ternyata ada beberapa bagian. Dan teman-teman ini yang saya bicarakan ini berdasarkan pengalaman saya lah ya, tetapi saya pikir pasti rata-rata orang dari daerah tropis yang datang ke daerah yang bukan tropis, yang dingin seperti ini, pasti punya pengalaman yang sama. Tetapi ini saya akan lebih banyak bercerita tentang dari sudut pandangnya saya lah ya. Dan kiranya ini menjadi satu informasi yang baik, yang berguna untuk teman-teman semua. Oke. Saat ini saya memulai dari pertama kali saya datang ke sini lah ya. Jadi sebelum menikah itu saya pernah datang ke sini, berkenalan dengan keluarga dari suami saya lah ya. Waktu itu masih tunangan kami lah ya. Dan waktu itu musim panas, jadi saya tidak ada masalah, dan hanya 2 minggu, kurang dari 2 minggu, jadi tidak ada masalah apa-apa ya buat saya. So, teman-teman, jadi saya langsung aja kepada cerita saya pertama kali mengalami culture shock, yaitu terjadi setelah kami menikah. Jadi pertama kali waktu saya datang ke sini sebagai Nyonya Rogers. Jadi saya harus menanti, kami menikah bulan Juni, tapi membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan sampai saya bisa berada di Inggris ini. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, November 6 bulan. November baru saya di sini. Otomatis saat itu di Indonesia lagi panas-panasnya. Di Indonesia lagi panas dan di sini musim dingin. Nah, saya tidak bawa pakaian hangat karena memang saya tidak berpikir untuk harus membawa pakaian hangat. Saat itu kan suami saya juga bilang sama saya tidak usah bawa, nanti pakai punya mama. Jadi mama mantu saya pinjamkan pakaian hangatnya dia. Jadi waktu saya datang pertama kali, suami saya datanglah dengan baju-baju hangat dari mama mantu. Nah, karena baru pertama kali di musim dingin saat itu, sebenarnya soal musim dingin ini bukan pengalaman pertama saya, karena sebelum saya menikah saya kerja di satu organisasi dari Jerman dan kantor pusat kami di Jerman. Jadi saya selalu berkunjung ke Jerman lah ya, dan entah itu musim dingin, kadang musim dingin, musim panas, musim gugur juga, musim gugur, pokoknya ada lah, saya punya pengalaman lah ada dengan musim-musim itulah ya. Jadi itu tidak terlalu jadi masalah, cuma karena mungkin dari tempat saat itu saya ingat Jakarta lagi panas-panasnya, dan saya datang ke sini waktu itu suhu di bawah
nol, kurang lebih minus 5 waktu itu kalau saya tidak salah itulah ya. Tapi kata suami saya itu terasa seperti dengan angin, dengan ini terasa seperti lebih dari minus 5. Jadi itu memang terasa dingin sekali teman-teman. Nah terus ini lucu nih, karena saking dinginnya waktu sampai waktu datang ke rumah lah ya, datang ke rumah ini, di dalam rumah itu kan ada heater. Nah saya itu selalu duduk belakangnya saya itu di heater itu. Jadi saya punya suami sudah suka candain saya, oh itu tempat dudukmu, itu ada bangku kecil yang saya taruh dekat heater, jadi saya duduk di situ. Apalagi 1 bulan kemudian kan saya hamil ya, jadi benar-benar hamil musim dingin lagi, aduh itu memang terasa sekali. Nah tetapi berjalan dengan waktu saya banyak belajar dari saya punya mama mantu lah ya. Nah saya punya mama mantu ini dia waktu itu mulai tahap-tahap dia sakit, jadi sebenarnya bukan karena dia sakit jadi kami harus selalu keluar. Memang dasarnya orang di sini entah mau musim apa saja mereka harus keluar rumah, karena pertimbangannya itu kok keluar rumah supaya bisa menghirup udara bersih lah ya. Nah itulah yang dilakukan saya punya mama mantu. Jadi saya punya suami kerja, dialah yang selalu ajak saya untuk jalan keluar. Kadang-kadang saya bilang, mama nih dingin-dingin baru keluar. Tapi dia kemudian ajar saya bagaimana pakai pakaian yang benar di musim dingin. Nah itu teman-teman harus tahu lah ya. Jadi tidak takut datang waktu musim dingin, karena kalau kita pakai pakaian yang benar, musim dingin seberapa pun juga tidak masalah, dan pasti teman-teman akan senang karena saat musim dingin itu udara bersih, dan saya paling suka sekali hirup udara bersih. Nah terus biasanya itu teman-teman saya punya, kalau ajak untuk kami akhirnya harus selalu keluar. Nah 1 minggu setelah saya tiba di sini, mama mantu saya kasih saya uang kurang lebih 200 pound untuk beli baju hangat buat saya, untuk beli jaket yang pertama, jaket musim dingin buat saya lah ya. Jadi adik perempuannya itu kerja di satu toko ternama di sini. Jadi saya pergilah 30 menit atau kurang lebih ya 30 menit sebelum dia kerja. Terus dia datang dengan anaknya dia itu yang membantu saya, ipar saya lah ya, perempuan. Dia bantu untuk memilih, ini coat ini bagus nih, seperti itu, memberi masukan buat saya kan apa yang cocok buat saya, dan memberi beli boots juga, semua pada saat itu seminggu setelah saya tiba. Dan itu uang dari mama mantu saya. Memang mama mantu saya ini orang paling peduli, karena dia bekerja untuk, waktu masih mudanya dia bekerja untuk orang-orang asing lah ya, imigran seperti saya, perempuan-perempuan imigran seperti saya lah, seperti saya orang asing. Jadi dia mengerti apa yang dibutuhkan. Nah kami setiap hari itu harus jalan, karena itu membantu saya punya mama mantu. Dia seperti apa namanya, apa ya bahasa Indonesia, dia itu anxiety, dia tidak bisa tenang, dia harus keluar, harus jalan, harus buat sesuatu, harus sibuk lah. Jadi akhirnya ya saya tidak mungkin akan membiarkan dia sendiri kan. Nah itu saya akhirnya keluar jalan. Nah teman-teman, sebentar saya lihat dulu. Nah tetapi itu bukan hanya pada saat musim dingin saja lah ya teman-teman. Pada saat musim semi, pokoknya sepanjang tahun itu kita harus jalan, harus keluar. Dan ini bukan mama mantu saya, semua orang Inggris mereka berpikiran seperti itu. Jadi kok harus rata-rata lah ya, rata-rata seperti itu, harus harus di luar rumah jalan supaya menghirup udara bersih. Itu paling penting buatmu. Jadi itulah yang mereka lakukan. Dan mama mantu saya itu dia anggota dari National Trust. Nah dari dia itulah yang saya akhirnya suka, karena selalu kami jalan itu, kami dua selalu pergi ke tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat bersejarah, atau jalan hanya di taman. Nah dia member dari National Trust dan English Heritage. Jadi
dialah yang dialah yang membuat kartu saya, karena saya menemani dia lah ya. Nah, dari dia itulah yang kami jalan, kemudian dia menjelaskan. Nah, itu untungnya seperti itu. Dan satu hal yang saya suka, biasa setelah kami jalan, dia selalu beli hot chocolate. Hot chocolate dan apa namanya, tea cake. Tea cake itu saya tidak tahu kenapa namanya tea cake lah ya, tetapi itu seperti roti yang dibagi dua baru ditaruh di toast, dipanggang, terus ditaruh mentega. Itu enak sekali, itu makan dengan hot chocolate paling enak. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pertama kali saya shock dengan udara yang saya rasa, karena mungkin kalau dulu waktu saya ke Jerman hanya beberapa waktu terus pulang lah ya, tetapi ini kan sepanjang saat saya harus tinggal di sini. Jadi saya pelan-pelan saya belajar untuk bagaimana menggunakan pakaian yang benar saat musim dingin, dan shock dengan budaya yang kok ini dingin-dingin mereka keluar, apakah mereka tidak kedinginan, seperti itulah ya. Nah, kemudian dari yang awal-awal saya selalu duduk di samping radiator pemanas. Nah, sekarang saya sudah itu bukan suatu masalah yang besar buat saya. Dan oh ya, saya ingat awal-awal itu ya, kami kalau masuk toko, di bagian yang jual daging, jual susu, itu kan mereka biasanya dingin lah ya, di freezer begitu. Jadi kami jalan di freezer, aduh, itu paling dingin sekali buat saya. Saya punya suami sudah tahu, jadi biasa kalau pas ke situ saya tunggu dia di tempat lain, baru dia sendiri yang beli daging, beli apa, baru ketemu saya di tempat lain, baru kami jalan sama-sama. Saya tidak bisa, tapi sekarang tidak masalah teman-teman, itu bukan masalah. Sekarang saya yang harus pergi untuk belanja untuk keluarga kami lah ya, jadi itu tidak jadi masalah. Jadi oh ya, terus teman-teman, di sini itu kalau musim panas lah ya, musim panas itu kan kalau kita kan kalau panas sekali kita biasa bilang, aduh panas, tinggal dalam rumah saja. Nah, di sini tidak, justru panas kok harus pergi, harus keluar, karena mungkin panas tidak sepanjang tahun lah ya. Jadi kalau kau punya cuaca panas harus benar-benar nikmati, duduk di pinggir pantai, berjemur atau macam-macam lah seperti itu teman-teman. Jadi itu hal yang baru, dan mereka tidak jarang sekali kita lihat orang Inggris nih jalan dengan payung pada saat panas-panas lah ya. Mereka biasa seperti itu saja, atau pakai topi dan pakai sun cream itu selalu, karena ya kulit putih seperti itu kan bisa saja jadi masalah lah ya, masalah kesehatan kalau tidak benar-benar dijaga dengan cahaya matahari itu. So teman-teman, jadi itu tentang cuaca lah ya, pengalaman saya tentang saat pertama kali datang, dan cuaca yang sangat dingin dan lain-lainnya. Dan mau saya lihat karena catatan di sana. Saya akan lanjut yang berikutnya lagi. Jadi teman-teman, sampai jumpa di vlog saya berikutnya tentang makanan, tentang hal-hal lain yang menjadi masalah buat saya, yang buat saya shock waktu pada saat pertama kali saya datang. Oke, sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Salam dari saya, Carol. Dah.